Sementara di Kan'an, orang yang kemarin bertemu dengan Yuzarsif menemui Yakub dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang dipenjara menanyakan kabar Yakub. Ketika menanyakan apakah nama pemuda itu Yusuf, orang itu menjawab bahwa pemuda itu tidak menyebutkan namanya dan hanya bertanya tentang Yakub saja. Dia juga berpesan agar Yakub mendoakan anak yang terpisah dari anaknya. Hal itu langsung membuat Yakub berpikir bahwa pemuda itu adalah Yusuf anaknya. Namun Benyamin mengira bahwa pemuda itu bukanlah Yusuf, karena menurutnya apa yang telah dilakukan oleh Yusuf di Mesir sampai ia dipenjara. Yakub pun berdoa agar Allah mengabulkan semua doa dari pemuda yang ada di tahanan itu dan segera membebaskannya dari sana. Anikmahu akhirnya mendapatkan surat undangan dari Amenhotep untuk menghadiri sebuah pertemuan di istana. Para pendeta berpikir bahwa acara itu adalah sebuah perangkap, sehingga mereka mengusulkan agar membawa pasukan Amun untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya di sana. Namun Anikmahu memiliki ide agar mereka juga mengundang beberapa pembesar kota untuk hadir di pertemuan itu, agar Amenhotep tidak bisa menindak mereka di acara itu. Sementara itu di penjara Safira, Apophis dan Inarus akan dibawa keluar untuk disidang di hadapan Amenhotep. Para tahanan lain mulai mempercayai lagi apa yang dikatakan oleh Yuzarsif, karena ini sudah hari ketiga saat dia menakwilkan mimpi Inarus dan Apophis. Seluruh tahanan menenangkan Apophis karena mereka percaya bahwa Apophis akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Sedangkan Yuzarsif meminta kepada Inarus untuk menyampaikan pesan kepada Amenhotep bahwa dia tidak bersalah dan tak layak untuk dipenjara. Perkataan itu ternyata membuat Yuzarsif merasa bersalah karena dia seharusnya meminta bantuan hanya kepada Allah, bukannya malah meminta bantuan kepada Amenhotep. Dia terus-menerus merasa bersalah dan bertobat kepada Allah karena sudah berharap kepada selainnya. Akhirnya Jibril pun datang kepada Yuzarsif dan mengatakan jika Yuzarsif tidak mengakui kesalahannya dan segera bertobat, maka Allah akan langsung mengabaikannya bahkan mencabut kenabiannya. Karena itu Yuzarsif yang sebenarnya ditakdirkan hanya dipenjara selama 1 tahun saja, dia akan dipenjara 7 tahun lagi untuk menebus kesalahannya dan membimbing para tahanan yang nantinya Yuzarsif akan membutuhkan banyak teman. Pendeta Kimuni yang lama dipenjarakan akhirnya juga dibawa oleh para penjaga bersama Apophis dan Inarus. Saat di perjalanan, Kimuni mulai mendesak Apophis agar tidak membuka mulut di hadapan Amenhotep. Dia menyuruh agar Apophis mengatakan bahwa waktu dia bersaksi di hadapan Butifar dia tak tahan karena telah disiksa. Jika Apophis mengungkapkan semuanya kepada Amenhotep, maka keluarganya dijamin akan terkena kutukan dari Amun. Anikmahu akhirnya hadir di istana yang sudah dihadiri banyak sekali para pembesar serta Amenhotep yang menyambutnya. Amenhotep langsung bertanya kepada Anikmahu apakah hukuman bagi para pemberontak yang berusaha membunuhnya. Semua orang pun bertanya-tanya apa maksud dari pertanyaan Amenhotep itu. Badi Amun mengatakan bahwa banyak sekali orang yang ingin mengadu domba antara Amenhotep dan para petinggi kuil. Tapi Butifar langsung menyuruh agar penjaga membawa masuk Apophis dan Inarus yang langsung ditanyai apakah mereka ada hubungannya dengan para pendeta saat berencana membunuh Amenhotep. Apophis langsung menjawab bahwa para pendeta tidak ada hubungannya sama sekali dengan rencana pembunuhan Amenhotep. Dan saat dia mengakui di depan Butifar itu karena dia sudah tidak tahan disiksa. Maka dari itu dia mengarang cerita agar berhenti disiksa oleh para penjaga. Anikmahu lalu bertanya kepada Butifar kenapa dia sangat bersikeras menuduh para pendeta terlibat masalah ini. Butifar pun mengatakan bahwa pertunjukan ini masih akan berlanjut. Kemudian dibawa masuklah Kimuni yang membuat para pendeta lain terkejut dan merasa kasihan. Namun saat Kimuni ditanyai kenapa ia mencari Apophis sampai di penjara, Kimuni menjawab bahwa dia merasa kasihan kepada keluarga yang selalu menangis karena kehilangan Apophis. Karena jawaban itu Butifar pun tidak bisa lagi membongkar rahasia yang sesungguhnya, karena Apophis dan Kimuni tidak mengakui yang sebenarnya telah terjadi. Karena kejadian itu Amenhotep sangat marah dan mengusir para pendeta karena dia merasa kalah di hadapan semua orang. Amenhotep muda lalu mengatakan kepada Apophis jika Apophis bisa mengakui semuanya maka para pendetalah yang akan dihukum dan Apophis akan terbebas dari hukuman. Tapi Apophis melakukan semua itu agar keluarganya bisa tetap aman.
Seperti yang sudah dikatakan oleh Yuzarsif di penjara, Apophis akan dihukum gantung dan Inarus kembali menjadi penyuguh minuman bagi Amenhotep. Amenhotep juga memarahi Butifar karena sebab kelalaiannya lah maka para pendeta terbebas dari hukuman dan tidak terbukti bersalah di hadapan halayak ramai. Keesokan harinya Apophis dihukum gantung di alun-alun, disaksikan oleh seluruh warga kota dan para pendeta yang terus menganggap Apophis adalah orang kafir karena menjelek-jelekan dewa Amun dan para pendeta kuil. Sementara itu di penjara, penjaga mengatakan kepada semua tahanan bahwa takwil mimpi Yuzarsif telah terjadi. Tapi Nineveh tetap menganggap bahwa Yuzarsif adalah seorang penyihir dan menyuruh Yuzarsif untuk meramal lagi apa yang akan terjadi. Yuzarsif menjelaskan bahwa itu bukanlah sihir melainkan tanda-tanda Allah yang menjadi petunjuk baginya. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi Nineveh akan terbebas dari penjara. Hal itu membuat dia merasa sangat senang karena seharusnya ia dipenjara seumur hidup. Tapi para tahanan lain berharap jika perkataan Yuzarsif kali ini adalah salah. Sementara itu jasad dari Apophis yang masih tergantung mulai dikerumuni oleh burung gagak seperti apa yang dikatakan oleh Yuzarsif. Kembali ke penjara, hal yang dikatakan oleh Yuzarsif kembali terjadi, bahwa Nineveh dibebaskan dari penjara karena para pendeta kuil Amun memintanya untuk alasan agar dia bisa menjadi lebih baik dan mengabdi untuk kuil Amun. Semua tahanan pun lagi-lagi terkagum-kagum karena ucapan Yuzarsif kembali terjadi dan semakin percaya bahwa Yuzarsif merupakan utusan dari Allah untuk mereka. Totok lekas Amenhotep yang sudah tua mulai merasa sakit-sakitan dan segera akan menemui ajalnya. Sebelum dia meninggal, dia sempat berpesan kepada anaknya Amenhotep muda bahwa ibunya adalah pengikut setia Amun. Tetapi Amenhotep muda harus tetap menghormatinya tapi jangan mempercayai perkataannya. Dan jangan sampai dia diberi kesempatan untuk ikut campur dalam urusan negara. Amenhotep juga tidak mau ada patung-patung Amun di kuburannya karena dia tidak mempercayainya lagi. Yang terakhir, dia berpesan agar berhati-hati kepada para pendeta yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dan jangan mempercayai semua perkataan mereka. Selalu berkonsultasilah kepada Butifar karena dia tidak akan pernah berkhianat. Setelah itu Amenhotep pun meninggal dan dibawa ke dunia orang mati oleh para pendeta kuil Amun. Amenhotep muda langsung dilantik sebagai raja baru Mesir dan dilantik di depan para pembesar Mesir dan para pendeta kuil Amun. Sehari setelah menjadi raja, Amenhotep langsung bermimpi aneh. Dia memimpikan bahwa ada 7 ekor sapi gemuk keluar dari sungai Nil. Dan tiba-tiba saja sungai Nil itu mengering. Lalu setelah itu keluar juga 7 ekor sapi kurus dari sana dan memakan sapi gemuk yang sebelumnya keluar tadi. Hal itu membuat Amenhotep merasa panik dan menyuruh penjaga untuk memanggilkan Anikmahu dan para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Anikmahu yang bangun dari tidurnya mulai menggerutu karena Amenhotep memanggil mereka tengah malam. Dia mengatakan kenapa dia tidak menunggu saja sampai esok hari ketika hari sudah terang. Dia juga mengajak para penakwil mimpi dari kuil untuk segera menuju ke istana. Setelah mereka sampai di istana, Amenhotep langsung mengungkapkan bahwa dia bermimpi sangat aneh kepada semua orang yang hadir di sana, termasuk Inarus yang mulai mengingat Yuzarsif. Karena selama 7 tahun ini dia melupakannya untuk menyebut namanya di depan Amenhotep.
Inarus langsung mengatakan kepada Ratu istri Amenhotep bahwa dia tahu cara memberitahu takwil mimpi Amenhotep itu. Namun sang ratu tidak membutuhkan takwil mimpi dari Inarus karena para penakwil mimpi dari kuil Amun sudah tiba. Anikmahu mulai menyombongkan para penakwil mimpinya kepada Amenhotep bahwa mereka adalah para penakwil mimpi dan peramal terhebat di Mesir, dan meminta Amenhotep untuk segera menceritakan mimpinya agar bisa melihat langsung kemampuan mereka. Akan tetapi saat Amenhotep sudah menceritakan semua mimpinya itu, para penakwil mimpi itu terlihat kebingungan dan merasa bahwa takwil mimpi Amenhotep tidak bisa mereka mengerti. Mereka merasa kebingungan bahwa sebenarnya mimpi itu bisa diartikan, tapi mereka tidak tahu takwil mimpinya. Anikmahu lalu memiliki ide agar mereka semua mengatakan bahwa mimpi Amenhotep itu adalah rancu atau tidak jelas. Hal itu membuat Amenhotep sangat marah dan menyuruh mereka agar mengaku bahwa mereka semua tidak tahu apa arti mimpinya itu. Lagi-lagi Anikmahu mengatakan bahwa para penakwil mimpinya itu sangat cakap dan berpengalaman, dan jika mereka tidak tahu arti mimpi itu berarti memang mimpi Amenhotep adalah rancu. Namun Amenhotep tidak peduli dengan semua perkataan Anikmahu dan menyuruh agar mereka bisa menakwilkan mimpinya hingga benar. Amenhotep lalu memberikan waktu kepada para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu keesokan harinya. Inarus semakin gelisah karena sebenarnya dia tahu jalan keluar dari semua ini. Akan tetapi dia tidak berani untuk berbicara kepada Amenhotep yang sedang marah besar. Dia pun akan berusaha memberanikan diri untuk berbicara kepada Amenhotep keesokan harinya bahwa Yuzarsif pasti bisa menakwilkan mimpinya itu. Malam harinya Amenhotep kembali bermimpi aneh. Kali ini dia bermimpi ada 7 tangkai gandum yang berisi tiba-tiba menjadi layu karena diselimuti oleh 7 tangkai gandum yang sudah layu. Mimpi tangkai gandum itu jelas sekali mirip dengan mimpi tentang sapi-sapi sebelumnya. Amenhotep kembali mengundang para pendeta ke istana untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Dan kali ini Amenhotep tidak akan percaya bahwa mimpinya ini rancu, karena kedua mimpi itu pasti akan saling berhubungan dan memiliki arti. Jika para penakwil itu tidak bisa menakwilkan mimpinya, maka mereka akan segera dipenjarakan oleh Amenhotep. Para penakwil itu lalu melakukan ritual di depan Amenhotep. Sementara itu Butifar yakin bahwa mimpi Amenhotep pasti memiliki arti dan mereka semua tidak bisa menakwilkannya. Jika memang mereka tidak bisa menakwilkan mimpi Amenhotep, maka ini adalah kesempatan bagi Amenhotep untuk meruntuhkan arogansi para pendeta kuil Amun yang dari dulu selalu berbuat semena-mena. Inarus kembali mendekati sang ratu agar dia diberi kesempatan untuk berbicara kepada Amenhotep bahwa ada seorang penakwil mimpi hebat yang ia kenal. Akan tetapi sang ratu memperingatkan Inarus agar tidak ikut campur dalam masalah ini, karena hal itu hanya akan membuat Amenhotep semakin murka. Ternyata memang benar bahwa para penakwil itu tidak bisa menakwilkan mimpi Amenhotep sama sekali, dan meminta waktu 1 malam lagi untuk bisa mengartikan mimpi itu. Amenhotep langsung memarahi mereka dan mengatakan bahwa bertahun-tahun mereka hanya makan dan tidur, dan ketika dibutuhkan mereka malah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka semua akan segera dipenjarakan oleh Amenhotep yang sudah muak dengan para pendeta. Tapi sebelum mereka dibawa oleh para penjaga, akhirnya sang ratu mengizinkan Inarus untuk berbicara kepada Amenhotep. Inarus mengatakan bahwa dia memiliki jalan keluar untuk takwil mimpi Amenhotep. Amenhotep langsung mempermalukan para pendeta agar mereka semua menenggelamkan diri ke sungai Nil, karena pelayannya saja bisa membantunya sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inarus langsung menceritakan bahwa ada budak Ibrani yang sekarang berada di penjara pasti bisa menakwilkan mimpi itu, karena sebelumnya Inarus sudah membuktikan kehebatannya menakwilkan mimpinya dan mimpi Apufis yang langsung terbukti 3 hari kemudian. Hal itu langsung membuat Amenhotep terkejut dan segera mengusir para pendeta, lalu memberikan waktu 1 malam lagi untuk mereka agar menakwilkan mimpinya itu. Butifar mengatakan kepada Amenhotep bahwa dia juga mengenal pemuda itu yang pasti dia bisa menakwilkan mimpi Amenhotep. Setelah Inarus mengatakan bahwa dia memiliki solusi untuk mimpi Amenhotep, Inarus langsung disuruh untuk pergi ke penjara Zafira untuk menanyakan takwil mimpi itu. اذهبوا وطموا أنفسكم في النيل. قلت إنه عبد عبراني في السجن.
يخيل إلي أنني أعرف ذلك الشاب. اذهبوا فإن رائحتكم تذكرني بما تخلفه الأبقار من القذارة في محيط النيل. اذهبوا برفقة هورنهوب إلى سجن زويرة واستخبروا عن تفسير رؤياي. Sesampainya di sana, Inarus langsung meminta maaf kepada Yuzarsif karena dia melupakannya selama 7 tahun ini dan merasa malu ketika bertemu dengan Yuzarsif. Namun Yuzarsif mengatakan bahwa Inarus memang harus melupakan permintaan itu. Setelah itu Inarus menyampaikan maksudnya mendatangi Yuzarsif adalah untuk menanyakan arti mimpi dari Amenhotep yang tidak bisa ditakwilkan oleh para pendeta kuil di seluruh Mesir. Setelah Inarus menceritakan mimpi dari Amenhotep, Yuzarsif mengatakan bahwa dengan izin Allah yang Maha Esa dia tahu takwil mimpinya. Salah satu tahanan mengatakan kepada Yuzarsif agar jangan menakwilkan mimpinya sebelum Amenhotep membebaskan Yuzarsif. Namun Yuzarsif menolaknya karena Allah mengajarinya takwil mimpi bukan untuk meminta imbalan sama sekali. Yuzarsif langsung menceritakan arti mimpi Amenhotep itu bahwa Mesir akan ada 7 tahun masa subur dan dalam waktu 7 tahun itu mereka harus banyak bercocok tanam dan memanennya. Gunakan seperlunya dan simpan sisanya karena setelah itu Mesir akan dilanda 7 tahun masa paceklik. Maka gunakan gandum yang disimpan di masa subur untuk rakyat Mesir agar tidak tertimpa kesulitan pangan. Inarus sangat senang karena Yuzarsif ternyata memang benar bisa menakwilkan mimpi Amenhotep dengan benar dan jelas. Setelah itu dia kembali ke istana untuk mengatakan semua takwil mimpi Yuzarsif itu kepada Amenhotep. Semua yang ada di istana langsung terkejut bahwa mimpi yang ditakwilkan Yuzarsif itu memang benar, dan Butifar juga sangat mempercayai perkataan itu. Bukan hanya itu, Yuzarsif juga sampai mengatakan solusi saat menghadapi masa paceklik nanti. Akan tetapi Amenhotep mempertanyakan bagaimana gandum bisa bertahan selama 7 tahun tanpa membusuk. Sang ratu lalu mengatakan bahwa mungkin Yuzarsif mengetahui caranya, dan akhirnya Amenhotep menyuruh Yuzarsif untuk datang menemuinya di istana. Butifar juga mengatakan agar merahasiakan takwil mimpi ini kepada para pendeta yang pasti tidak bisa menakwilkan mimpinya sampai sekarang. Amenhotep pun sangat tidak sabar melihat kekalahan di wajah Anikmahu nanti. Sementara itu para penakwil mimpi kuil Amun tetap tidak bisa mengartikan mimpi Amenhotep dan hanya mengatakan bahwa menurut tradisi Mesir kuno sapi diartikan dengan tahun. Anikmahu lalu memarahi mereka semua. Dia takut Yuzarsif bisa menakwilkan mimpi Amenhotep karena dia adalah penyembah Tuhan yang Esa. Dan jika mereka kalah di hadapan seorang budak Ibrani itu, maka keimanan para penduduk Mesir kepada Amun akan perlahan-lahan runtuh. Ketika Horenhuf dan Inarus kembali ke penjara untuk menjemput Yuzarsif, para penjaga langsung khawatir karena mereka akan segera berpisah dengan Yuzarsif yang sudah membuat penjara Zafira terasa nyaman. Akan tetapi saat Yuzarsif akan dibebaskan oleh Kidamin, dia menolaknya. Karena sebelum namanya bersih dari segala fitnah Mesir, maka dia tidak mau bebas dari penjara. Yuzarsif menyuruh agar Amenhotep menyelidiki kejadian terlukanya tangan para wanita bangsawan Mesir beberapa tahun yang lalu. Para tahanan juga menyuruh agar Yuzarsif melaporkan Zulaiha dan Butifar karena telah memenjarakannya begitu lama. Akan tetapi Yuzarsif menolaknya karena mereka berdua sudah mengasuhnya sejak kecil dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Pada akhirnya Inarus dan Horenhuf kembali ke istana dan mengatakan syarat yang diminta oleh Yuzarsif itu. Amenhotep awalnya merasa heran kenapa ada orang yang akan dibebaskan malah meminta sebuah syarat. Dan ketika Inarus menjelaskan syaratnya itu, Butifar langsung mengatakan bahwa dia mengetahui semua kejadian itu dan akan mengundang para wanita bangsawan ke istana untuk segera diadili. أنا لم أسمع بهذا أبدا. عليك بالتحري عن قضية النسوة التي قطعن أيديهن. ولكن ما القضية؟ نعم علي المقام، أنا على علم بالقضية. Butifar langsung memerintahkan Zulaiha untuk mengumpulkan semua wanita saat kejadian di mana para tangan wanita bangsawan Mesir itu terluka untuk menuju istana menemui Amenhotep. Butifar mengatakan kepada Zulaiha bahwa Yuzarsif tidak mau dibebaskan sebelum nama baiknya dipulihkan. Dia juga memarahi Zulaiha karena pasti masalah tentang Yuzarsif akan dibahas dan mereka akan segera terkena hukuman akibat ulah dari Zulaiha sendiri.
Zulaiha pun merasa bahwa dirinya kini siap untuk dipermalukan karena telah memenjarakan dan memfitnah orang yang tidak bersalah. Sementara itu Badi Amun mulai panik karena istrinya juga ikut dibawa oleh Butifar menuju istana dan mengadukannya kepada Anik Mahu. Akan tetapi Anik Mahu mengatakan bahwa istrinya akan segera bebas dan tidak terkena hukuman sama sekali. Padahal Anik Mahu lebih mengkhawatirkan kalau Yuzarsif bisa menakwilkan mimpi Amenhotep daripada masalah dipenjarakannya para wanita bangsawan itu. Setelah itu para wanita bangsawan diarak bersama-sama menuju istana tanpa menggunakan tandu sama sekali. Hal itu sontak membuat semua warga Mesir bertanya-tanya, karena biasanya mereka pergi menaiki tandu, tapi kali ini mereka harus turun ke bumi dan didampingi para tentara istana Mesir. Sementara itu Anik Mahu kembali memarahi para penakwil mimpinya karena masih belum juga bisa mengartikan mimpi dari Amenhotep. Dia sangat khawatir jika nantinya ditanya oleh Amenhotep dia tidak bisa membuktikan bahwa para penakwil mimpinya hebat dan berpengalaman. Anik Mahu juga sangat khawatir jika Yuzarsif sudah tahu arti dari mimpi Amenhotep itu dan pada akhirnya mempermalukan para pendeta di hadapan para pembesar Mesir nanti. Kembali ke istana, para wanita mulai diadili oleh Amenhotep yang menanyai kejadian apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan Yuzarsif beberapa tahun yang lalu. Para wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat aib pada diri Yuzarsif sama sekali, dan mereka menganggap bahwa Yuzarsif adalah bagian kesucian yang tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya Zulaiha mengakui bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah karena sudah terpikat dengan Yuzarsif bertahun-tahun untuk memilikinya. Namun Yuzarsif tetap menjaga kehormatannya dan menolak keinginannya. Para wanita bangsawan Mesir itu pun mengakui bahwa ketampanan Yuzarsif begitu memikat mereka, hingga membuat kesadaran mereka hilang saat mengupas buah jeruk. Zulaiha lalu meminta maaf atas kejadian itu kepada Amenhotep. Namun Amenhotep menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Yuzarsif karena mereka sudah menyia-nyiakan hidup seorang pemuda suci, terlebih lagi kepada Butifar dan Zulaiha yang memenjarakannya selama ini. Butifar pun mengungkapkan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena menurutnya penjara adalah satu-satunya cara untuk membungkam mulut-mulut kotor yang ada di Mesir. Di tengah pengadilan itu Butifar langsung meminta izin untuk pulang karena sedang merasa tidak sehat. Setelah semua kejadian itu terungkap, Amenhotep menyuruh agar para wanita itu dipenjarakan sementara sampai ada keputusan untuk mereka semua. Dan pada akhirnya Amenhotep menyuruh Horenhuf dan Inarus segera menjemput Yuzarsif di penjara untuk segera membebaskannya dari sana. Yuzarsif akhirnya meninggalkan penjara dan berpisah dengan para tahanan lain yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Para tahanan tidak kuat untuk berpisah dari Yuzarsif karena jika penjara tanpa Yuzarsif bagaikan kuburan bagi mereka. Tapi Yuzarsif menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di antara mereka. Dia juga berjanji akan selalu mengunjungi penjara untuk bertemu dengan mereka semua. Ketika Yuzarsif akan menuju ke istana, dia menolak untuk menaiki tandu karena ia tidak ingin membebani pundak orang lain. Malah justru dia ingin mengambil beban dari pundak mereka. Horenhuf mengatakan jika tandu ini sangat aman dan tidak akan mudah terjatuh. Yuzarsif langsung mengatakan bahwa siapapun yang menaiki pundak orang lain suatu saat nanti pasti akan terjatuh. Pada akhirnya Yuzarsif hanya menaiki kereta kuda menuju istana Amenhotep. جناب يوزرسيف، هذا المحمل أحضرناه لأجلك. من يتخذ من أكتاف الناس مجلسا فالسقوط هو قدره المحتوم. جناب يوزرسيف، اركب في عربتي. Ketika sudah sampai di istana, Horenhuf menyuruh agar Yuzarsif mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu agar terlihat sopan di hadapan Amenhotep. Dan tak disangka di depan istana itu juga ada Malik yang sudah menunggu Yuzarsif bertahun-tahun di Mesir. Dia menanyakan kepada Mimi Sabu siapakah pria itu. Dan ketika Mimi Sabu menjawab bahwa dia adalah Yuzarsif, Malik menyadari bahwa itu adalah Yusuf, saudaranya yang sudah ia jual di pasar budak puluhan tahun yang lalu. Dia sangat senang akhirnya penantian selama bertahun-tahun terbayarkan. Sementara di dalam Amenhotep sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Yuzarsif.
Ketika mereka bertemu, Amenhotep kembali mengingat waktu kecil saat pertama kali ia bertemu dengan Yuzarsif di sana. Yuzarsif pun diajak duduk berdampingan dengan Amenhotep di singgasananya. Sebelum duduk, Yuzarsif kembali mengingat perkataan Nabi Yakub bahwa kelak dia akan menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dan mulia. Setelah itu Amenhotep kembali menanyakan bagaimana Yuzarsif bisa menakwilkan mimpinya, padahal para ahli mimpi kuil tidak bisa sama sekali. Yuzarsif mengatakan bahwa takwil mimpi itu bukanlah dia yang menakwilkannya, namun Allah lah yang mengajari ilmu itu kepada Yuzarsif. Amenhotep semakin suka kepada Yuzarsif karena dia tidak menyembah Amun dan dewa-dewa lain di Mesir. Kemudian Amenhotep menyuruh Horenhov untuk mengundang para pembesar Mesir di sebuah jamuan untuk mementaskan debat antara Yuzarsif dan para pendeta kuil. Di tengah perjamuan itu, Yuzarsif datang di tengah para pembesar dan langsung menghadap Amenhotep. Anikmahu sempat menyindir Yuzarsif karena sudah lama ia tinggal di Mesir, tapi kenapa tidak memberikan takzim kepada Amenhotep sama sekali. Yuzarsif balik menyindir Anikmahu jika sebenarnya dialah yang terbiasa takzim dengan para dewa yang seharusnya tidak pantas untuk diberikan takzim. Yuzarsif mengatakan bahwa dia hanya bertakzim di hadapan satu sesembahan saja. Tapi menurut Anikmahu, perkataan Yuzarsif itu adalah sebuah penghinaan kepada Amenhotep dan para dewa Mesir yang lain. Amenhotep malah menganggapnya jika Yuzarsif terbiasa takzim kepada pembesar, pasti dia sudah tunduk di hadapan para wanita bangsawan yang sudah menggodanya. Hal itu membuat semua orang tertawa mendengar perkataan Amenhotep tersebut. Pada akhirnya Amenhotep membuka jamuan itu dengan mengatakan bahwa tujuan dari acara itu adalah untuk mengetahui arti mimpinya dan berharap para ahli mimpi Mesir sudah mengartikan semua mimpi Amenhotep. Kemudian para ahli mimpi Mesir mulai melakukan ritualnya di depan orang-orang untuk mengetahui arti mimpi dari Amenhotep. Namun mereka tidak juga menemukan jawaban dari mimpi-mimpi itu. Bahkan sampai meneliti keadaan bintang-bintang dan planet-planet lain, hingga meminta bantuan kepada arwah nenek moyang serta jin dan setan, tapi mereka tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Mereka menganggap bahwa mimpi Amenhotep adalah sebuah teka-teki yang tidak bisa untuk dijawab. Hasil dari upaya mereka semua adalah bahwa dalam keyakinan Mesir kuno, sapi diartikan sebagai tahun. Jawaban itu membuat Amenhotep tertawa terbahak-bahak diikuti para pembesar yang hadir di istana. Amenhotep lalu menyuruh Yuzarsif untuk mengartikan mimpinya di hadapan semua orang. Sebelum itu Yuzarsif mengatakan bahwa dia akan menakwilkan mimpi Amenhotep, bukan mengartikan mimpinya, karena takwil dan arti adalah dua hal yang berbeda. Jika arti mimpi hanya berdasarkan dugaan si ahli mimpi dan belum tentu terjadi, akan tetapi takwil mimpi berakar pada hakikat malakuti mimpi, dan takwil mimpi dari Yuzarsif pasti akan terjadi dan mustahil akan terjadi sebaliknya. Yuzarsif sangat meyakini takwil mimpinya ini karena bersumber dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang mengajari takwil mimpi itu. Anikmahu langsung mengatakan bahwa perkataan Yuzarsif itu hanya klaim belaka dan masih harus dibuktikan. Yuzarsif langsung menjelaskan takwil mimpinya itu di depan para pendeta bahwa dua mimpi Amenhotep itu saling berhubungan. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Yuzarsif yang menakwilkan mimpi Amenhotep itu. Salah satu ahli mimpi kuil juga sangat menyetujui dan menganggap bahwa Yuzarsif patut untuk dipuji. Akan tetapi Anikmahu masih meragukan bahwa takwil mimpi Yuzarsif itu harus dibuktikan. Dan ia juga menganggap bahwa negeri Mesir tidak akan mungkin mengalami kekeringan karena memiliki sungai Nil yang besar. Tapi sang ratu mengatakan bahwa dia pernah mendengar bahwa sungai Nil pernah mengalami kekeringan beberapa kali. Penasihat Amenhotep juga mengatakan bahwa jika takwil mimpinya tidak benar, mereka tetap harus berhati-hati dan mengantisipasi hal tersebut. Yuzarsif langsung mengungkapkan solusi untuk menghadapi masa subur dan masa paceklik kepada semua orang. Para warga Mesir pun berterima kasih kepada Yuzarsif karena telah memberitahu bahaya yang akan menimpa Mesir kepada mereka. Mereka juga berterima kasih kepada Tuhan Yuzarsif karena telah menolong para pengikut Tuhan lain. Kemudian Amenhotep mengangkat Yuzarsif sebagai orang kepercayaan Amenhotep yang membuat para pendeta merasa sangat kalah di hadapan semua orang.
Setelah itu Amenhotep mengatakan bahwa sekarang semua telah mengetahui kelemahan dewa-dewa Mesir, khususnya para pendeta dan ahli mimpi kuil Amun, yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan yang lebih kuat dari Amun. Amenhotep lalu mengusir mereka semua sebelum mereka terkena amarahnya. Saat berada di luar, ahli mimpi yang tadi sempat memuji Yuzarsif dimarahi oleh Anik Mahu dan dipukuli lalu dibawa pergi oleh Badi Amun. في الليلة الأولى رأيت 7 بقرات سمان. رأيت في الليلة الثانية 7 سنابل خضر ملأ بالقمح. أنا الآن بانتظار سماع تفسيره. ماذا حصل؟ تفضلوا، نحن نسمع. طلبنا العون من الشياطين والعفاريت. إنها معضلة لا جواب لها. حسنا يوزرسيف، الدور لك. التأويل والتعبير، ما الفرق بينهما؟ فأنت شديد الثقة بتأويلك. ذلك من عند الله ربي. هذا أفضل التفاسير على الإطلاق وأقربها إلى منامي. يظهر هذا التأويل صحيحا. هذا التعبير يتناسب مع أرض السواد إلى الجنوب من مصر. لكننا سمعنا من أسلافنا أن النيل قد جف وانحسرت مياهه عدة مرات سابقا. بهذا التعبير يتبين أن خطرا عظيما يتهدد مصر في المستقبل القريب. إنها لسعادة عظيمة أن نكون مطلعين على ما هو آت. نحن شاكرون أيضا لرب يوزرسيف. يوزرسيف سيحظى من اليوم بالمقام المطلق. والآن عليك أن تأخذ معبريك وأن ترحل من هنا سريعا. ومن طلب منك الدفاع أيها الأحمق؟ لما لم تسكت؟ أنا لست كائنا عاديا. Inarus yang sedang memperhatikan para pendeta didatangi oleh Malik yang sedang mencari keberadaan Yuzarsif. Dia mengatakan kepada Inarus bahwa dia adalah teman Yuzarsif dan sudah menunggu Yuzarsif selama 20 tahun di Mesir. Kembali ke istana, Amenhotep mempertanyakan siapa orang yang tepat untuk menangani masa paceklik dan krisis yang akan dialami oleh Mesir nanti. Salah satu pembesar mengatakan bahwa orang itu adalah Butifar. Yuzarsif pun terlihat sangat setuju dengan usulan dari pembesar itu. Akan tetapi Amenhotep mengatakan bahwa Butifar saat ini sedang sakit dan tidak akan bisa menangani urusan sebesar ini. Kemudian ada yang mengusulkan jika Horenhof juga layak untuk mengisi posisi itu. Namun Amenhotep mengatakan bahwa Horenhof lebih pantas untuk memimpin pasukan daripada mengurus masalah pertanian. Di tengah perdebatan itu, malaikat Jibril datang kepada Yuzarsif dan mengatakan bahwa Yusuflah yang harus mengemban tugas berat ini. Allah telah berkehendak untuk memberikan Yusuf kekuasaan di Mesir. Pada akhirnya Yuzarsif langsung meminta kepada Amenhotep untuk memberikan tugas berat itu kepadanya dan mengangkatnya sebagai bendahara serta penanggung jawab pertanian Mesir. Amenhotep pun menyetujui permintaan Yuzarsif dan percaya bahwa dia akan bisa melakukan tugas itu dengan baik. Dan mulai hari itu juga Amenhotep mengangkat Yuzarsif sebagai bendahara dan penanggung jawab pertanian di istana Mesir. Beberapa pembesar percaya bahwa Yuzarsif adalah orang yang bijak, namun mereka masih ragu dengan Yuzarsif karena dia adalah orang asing. Mereka juga mulai mempercayai bahwa Tuhan Yuzarsif lebih berkuasa daripada Amun setelah melihat Anik Mahu takluk di hadapannya tadi. Sebelum menutup jamuan itu, Amenhotep akan mengabulkan permintaan Yuzarsif yang ia minta saat itu juga. Yuzarsif langsung meminta dua permintaan kepada Amenhotep. Yang pertama, ia meminta untuk membebaskan para wanita bangsawan dari penjara, dan yang kedua membebaskan semua tahanan yang ada di penjara Zavira. Yuzarsif akan menjamin kelakuan baik mereka setelah bebas. Seperti yang malaikat Jibril katakan saat itu, para tahanan akan menjadi teman Yuzarsif untuk menjalankan risalahnya di Mesir nanti.
Amenhotep sempat mempertanyakan kenapa Yuzarsif tidak ingin menghukum Zulaiha yang sudah membuatnya menderita bertahun-tahun. Yuzarsif mengatakan bahwa tujuannya hanya untuk membersihkan namanya, bukan untuk membuat orang lain dipenjara karenanya. Sedangkan bebasnya para tahanan di penjara Zafira ditentang oleh Ibu Suri yang mengatakan bahwa mereka pernah melawan kerajaan Mesir dan Amun. Namun Yuzarsif mengatakan bahwa dia sudah hidup bertahun-tahun dengan mereka dan akan menjamin mereka berkelakuan baik setelah bebas. Amenhotep lalu menyuruh agar Yuzarsif segera membebaskan mereka karena sekarang Yuzarsif sudah berwenang mengeluarkan perintah di Mesir. Para tahanan di penjara Zawira itu pun akhirnya dibebaskan oleh Yuzarsif. Pada awalnya mereka kebingungan apa penyebab mereka tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Tapi setelah mengetahui bahwa yang membebaskan mereka adalah Yuzarsif, sang konsultan penguasa Mesir, mereka langsung kegirangan dan sangat bergembira. Yuzarsif! Begitupun dengan para wanita bangsawan yang dibebaskan. Zulaiha merasa terkejut karena mengetahui Yuzarsif menjadi orang terdekat Amenhotep. Dia juga mengungkapkan bahwa Amenhotep pun sangat tertarik kepada Yuzarsif. Dan pada akhirnya nanti Zulaiha berpikir bahwa akan ada banyak lagi orang yang akan tertarik kepadanya. Seluruh warga Mesir mulai membicarakan Yuzarsif yang telah mengalahkan Anikmahu dan Dewa Amun di istana. Mereka juga sempat membahas takwil mimpi Yuzarsif yang akan menimpa negeri mereka. Zulaiha yang ingin berbuat seperti Yuzarsif, yaitu membebaskan para tahanan, ia memutuskan untuk memerdekakan Mimi Sabu, sahabat Yuzarsif, agar dia selalu berada di sampingnya. Sementara itu ahli mimpi yang kemarin dibawa oleh Badi Amun terlihat ditemukan tewas di pinggir sungai Nil. Hal itu membuat Badi Amun merasa sangat kecewa dengan Nineferkip yang sekarang bekerja untuk kuil. Dia sangat kecewa karena Nineferkip tidak bisa menjalankan misinya dengan bersih dan mulus, dan malah membuat kuil terseret dalam masalah ini. Inarus yang tak sengaja melihat jasad sang ahli mimpi dan bertemu dengan Nineferkip merasa ada yang aneh. Dia lalu melaporkan kejadian itu kepada Yuzarsif dan menganggap bahwa yang telah membunuh si ahli mimpi adalah Nineferkip yang terlihat tersenyum melihat jasadnya. Yuzarsif sangat terkejut mengetahui berita itu dan akan berniat menghukum pelaku sesungguhnya. Inarus juga mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan orang yang mengaku teman Yuzarsif bernama Malik. Hal itu membuat Yuzarsif sangat terkejut karena katanya Malik menunggu selama 20 tahun di Mesir. Yuzarsif langsung memerintahkan Inarus segera mencarinya dan membawanya ke hadapannya. Para pendeta mulai membicarakan apa yang telah terjadi di kota Mesir, karena mereka semua membicarakan kekalahan Amun terhadap Tuhan Yuzarsif. Mereka semakin khawatir jika semua iman orang Mesir akan runtuh kepada Amun dan akhirnya akan memberontak kepada mereka semua. Sementara itu Amenhotep melantik Yuzarsif sebagai konsultan pertanian Mesir di depan seluruh warga Mesir yang sedang berkumpul. Yuzarsif langsung mengatakan semua rencananya untuk mengatasi masa subur dan masa paceklik Mesir kepada semua warga. Seluruh warga harus menanam gandum dan menyerahkannya kepada pemerintah Mesir nantinya, karena seluruh tanah Mesir ini adalah milik Amenhotep. Namun nantinya gandum itu akan dikembalikan kepada mereka setelah itu. Yuzarsif menyuruh mereka menyerahkan kepada pemerintah Mesir karena pemerintah yang akan menyimpan gandum itu. Dan jika para warga nekat menyimpannya sendiri dan kemudian gandum itu membusuk, pemerintah tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan memberikan gandum kepada mereka. Terlihat juga para pendeta kuil ada di tengah-tengah kerumunan warga untuk menghasut agar tidak menuruti perintah Yuzarsif itu. Namun apalah daya, perkataan para pendeta itu seolah-olah didengar oleh Yuzarsif yang langsung dijawab olehnya. Semua warga pun menjadi semakin percaya pada perkataan Yuzarsif dan akan mengikuti peraturan pemerintah nantinya. Zulaiha yang hadir di sana pun semakin mengakui bahwa Yuzarsif memang pantas untuk ditinggikan posisinya karena memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak ia masih kecil. Para pendeta lalu menyampaikan pengumuman tadi kepada Anikmahu. Mereka juga menganggap bahwa Yuzarsif tidak akan mampu melaksanakan tugas ini karena belum berpengalaman sama sekali. Mereka berniat tidak akan mengganggu masalah paceklik itu dan hanya akan mencegah agar Yuzarsif mendapat kekuasaan yang lebih luas lagi.
Anikmahu lalu merencanakan untuk memiliki kaki tangan yang berada di istana agar mudah menjatuhkan Yuzarsif. Yang pertama dia menginginkan Horenhuf dan yang kedua adalah Ibu Suri. Anikmahu akan menghasut mereka berdua agar Yuzarsif bisa ditaklukkan. Sementara itu para tahanan yang bebas menunggu di depan istana Yuzarsif dan bertemu dengan Inarus. Di sana Inarus juga bertemu dengan Malik yang juga menunggu kehadiran Yuzarsif. Inarus lalu menyuruh mereka menunggu di sana dan akan menyampaikannya kepada Yuzarsif. Yuzarsif pun langsung merasa senang mendengar bahwa para tahanan mengunjungi mereka, apalagi tahu jika Malik berada di antara mereka. Dia pun langsung keluar untuk menemui mereka semua dan Malik akhirnya menemukan Yusuf saudaranya yang sudah ia jual ke pasar budak. Malik merasa sangat bersalah karena telah menjual utusan Allah di pasar budak saat itu. Tapi Yuzarsif mengatakan jika Malik tidak menjualnya maka dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Yuzarsif lalu teringat dengan perkataan malaikat Jibril yang mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak teman untuk menjalankan risalahnya. Akhirnya dia mengajak semua tahanan dan Malik untuk membantunya menjalankan risalahnya itu di Mesir. Para tahanan pun sangat siap untuk mengabdi kepada Yuzarsif dan akan selalu berada di sisinya seumur hidup mereka. Yuzarsif langsung mengajak mereka untuk memasuki istana dan memberikan mereka pakaian yang layak untuk dipakai. Saat di dalam Yuzarsif juga kedatangan sahabat kecilnya Mimi Sabu yang mengatakan bahwa dia sudah dimerdekakan oleh Zulaiha. Dan mulai sekarang dia akan selalu mengikuti Yuzarsif. Mereka merasa sangat aneh karena biasanya Zulaiha memenjarakan orang, tapi sekarang dia malah membebaskan seseorang. Yuzarsif pun berdoa agar Zulaiha bisa bebas dari penjara dirinya sendiri setelah ini. Setelah itu Inarus mengabarkan bahwa seorang pendeta menemui Horenhuf di istana dan curiga bahwa mereka akan menghasut Horenhuf nantinya. Yuzarsif pun langsung menyuruh agar Inarus tetap mengawasi pendeta itu agar tahu siapa lagi antek-antek kuil Amun yang membahayakan pemerintah Mesir. Kemudian Mimi Sabu mulai menceritakan bahwa keadaan Butifar saat ini sangat memprihatinkan. Dia sakit berat karena selalu mengingat kezalimannya kepada Yuzarsif. Sementara itu Horenhuf yang datang ke kuil Amun mulai dihasut oleh Anikmahu yang mengatakan bahwa Yuzarsif adalah orang asing yang tidak pantas untuk menjadi pembesar di Mesir. Dia juga tidak mengakui Dewa Amun sebagai sesembahannya. Anikmahu juga berkata bahwa mungkin saja Yuzarsif nanti akan mengambil alih kedudukan yang dimiliki oleh Amenhotep. Maka dari itu Anikmahu menyarankan agar Horenhuf melawan Yuzarsif sebelum semua itu terjadi. Akan tetapi Horenhuf tidak akan menentang Yuzarsif jika dia tidak mengkhianati Amenhotep sama sekali. Karena Horenhuf sangat setia terhadap Amenhotep dan akan mengikuti semua perintahnya. Sementara itu Butifar yang sedang sakit-sakitan merasa bahwa yang bisa menenangkannya saat ini hanyalah Yuzarsif. Tapi sayang dia telah kehilangan Yuzarsif gara-gara ulah dari Zulaiha. Di tempat lain Inarus kembali memergoki pendeta Apuki yang menuju ke ruangan Ibu Suri. Yuzarsif lalu berpikir bahwa Ibu Suri pasti akan dihasut oleh kuil dan akan berusaha melengsarkannya dari posisinya saat ini. Karena Yuzarsif tahu jika kuil tidak menyukai Yuzarsif ikut campur dalam urusan pemerintah Mesir. Dan ternyata memang benar Anikmahu mulai menghasut Ibu Suri bahwa Yuzarsif adalah orang asing yang tak pantas berkuasa di negeri besar seperti Mesir. Dia terus memanas-manasi Ibu Suri dengan mengatakan bahwa jika Yuzarsif menggunakan seluruh uangnya hanya untuk membeli gandum, maka Mesir akan melemah dan akan mudah diserang oleh negeri lain. Kemudian Anikmahu meminta agar Ibu Suri segera menasihati Amenhotep agar mengganti Yuzarsif dengan seorang yang dekat dengan mereka atau dari warga Mesir. Bahkan Anikmahu menakut-nakuti Ibu Suri bahwa mungkin saja Yuzarsif mengincar kedudukan Amenhotep sebagai raja di Mesir nantinya. Setelah itu Ibu Suri pun menuju istana Amenhotep untuk menyampaikan apa yang telah dirisaukan oleh Anikmahu tadi. Sebelum itu ternyata pelayan Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Inarus sebelum masuk ke istana. Saat Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Amenhotep, Amenhotep sama sekali tidak menghiraukan semua perkataannya itu. Karena Amenhotep teringat dengan perkataan ayahnya bahwa ibunya tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan.
Dan Amenhotep juga berpikir bahwa para pendeta lah yang menjadi dalang di balik Ibu Suri berkata seperti itu kepadanya. Di tempat lain, Yuzarsif mulai merancang rencananya untuk menghadapi masa subur yang akan datang dengan para sahabatnya. Di saat bersamaan Inarus datang dan mengabarkan kepada Yuzarsif bahwa Horenhuf bertemu dengan Anik Mahu serta Ibu Suri untuk menghasut Amenhotep agar mengganti Yuzarsif dengan orang lain yang ada di Mesir. Inarus sangat takut kalau kejadian yang dialaminya dulu dengan Apophis akan kembali terulang, karena kuil tak segan untuk merenggut nyawa seseorang. Akan tetapi Yuzarsif tetap yakin bahwa dirinya dan Tuhannya akan memenangkan pertarungan ini. Inarus juga mengkhawatirkan keberadaan Neferkip yang bisa membahayakan Yuzarsif nantinya. Tapi Yuzarsif sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Setelah itu Yuzarsif dipanggil Amenhotep untuk menghadap dan menanyakan langkah-langkah yang akan diambil olehnya. Yuzarsif mengatakan belum ada langkah yang diambil karena dia akan mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Yuzarsif merencanakan seluruh warga akan diberi tanah untuk bercocok tanam dan pada akhirnya nanti hasil panen mereka akan diserahkan kepada pemerintah Mesir untuk disimpan. Setelah itu mereka akan memungut pajak bagi orang-orang yang kaya agar bisa mendapatkan gandum untuk mereka. Dan nantinya kuil Amun juga akan mengeluarkan semua hartanya untuk mendapatkan gandum itu. Yuzarsif mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil paksa harta kuil Amun, namun merekalah yang nantinya akan terpaksa menyerahkan sendiri harta mereka demi gandum di masa paceklik. Semua rencana itu pun langsung disampaikan kepada warga Mesir yang tentunya ditentang oleh orang-orang kaya yang tak mau menyerahkan panen gandumnya kepada pemerintah Mesir secara cuma-cuma. Akan tetapi warga lain sangat menyetujui rencana yang akan ditetapkan oleh Yuzarsif, karena itu akan menguntungkan mereka di masa paceklik nanti. Rencana itu juga membuat Anik Mahu berpikir bahwa itu akan menguntungkan kuil Amun untuk menanam gandum sebanyak mungkin dan bisa menyimpan sisa gandum di luar kuil nantinya. Anik Mahu mengatakan bahwa yang akan berkuasa di Mesir nanti adalah siapa yang memiliki banyak gandum. Dan secara tak sadar Anik Mahu juga sebenarnya mempercayai takwil mimpi Yuzarsif bahwa Mesir akan mengalami masa paceklik. Namun Anik Mahu berdalih bahwa orang berakal harus tetap bersikap hati-hati kepada setiap kemungkinan. Sementara itu Butifar yang sudah tua dan sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia sebelum dia memeluk agama Tauhid dari Yuzarsif. Semua warga serta Amenhotep melepas kepergian Butifar ke dunia orang mati. Di tengah-tengah pelepasan jenazah itu Amenhotep mengumumkan bahwa Yuzarsif menjadi bendahara Mesir untuk menggantikan Butifar. Amenhotep juga mengangkat Horenhuf sebagai panglima besar Mesir yang bertugas untuk melindungi negara. Beberapa orang berpikir bahwa Horenhuf lah yang sebenarnya pantas menggantikan posisi Butifar sebagai bendahara Mesir. Akan tetapi Horenhuf sendiri berpikir bahwa dia adalah orang militer dan tak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai bendahara. Keputusan itu membuat Ibu Suri sangat marah besar kepada Amenhotep, karena menurutnya Horenhuf lah yang seharusnya menggantikan Butifar, bukan orang asing seperti Yuzarsif. Ratu pun menjelaskan bahwa Horenhuf adalah orang militer dan tidak bisa mengurus pertanian atau perbendaharaan negara. Setelah itu Ibu Suri menganggap bahwa mereka semua dan Yuzarsif adalah orang-orang kafir karena telah bersekongkol untuk melawan pendeta kuil dan Amun. Amenhotep lalu mengungkapkan kenapa dia memilih Yuzarsif sebagai pengganti Butifar. Jika Allah saja memilih Yuzarsif mengemban risalahnya, bagaimana mungkin dia memilih orang lain selain Yuzarsif? Sementara itu para pendeta mulai berburu gandum di pasar untuk segera menyimpannya ke lumbung yang dimiliki oleh kuil. Mereka terus diawasi oleh Mimi Sabu dan Inarus jika nantinya terjadi sesuatu yang membahayakan pemerintahan Mesir. Hal itu langsung disampaikan oleh mereka kepada Amenhotep bahwa para pendeta mulai menimbun gandum dari sekarang. Yuzarsif malah tidak menentang perbuatan para pendeta kali ini, karena menurutnya dengan penimbunan ini maka para pendeta dan orang-orang kaya telah membuka jalan kehancuran mereka sendiri, karena mereka tidak tahu cara menyimpan gandum dalam waktu yang lama. Karena dengan cara mereka menimbun gandum itu hanya akan bertahan 2 tahun sebelum semuanya membusuk.
Dan Yuzarsif tahu cara menyimpan gandum agar bisa bertahan selama 7 tahun karena telah diberitahu oleh Allah Tuhannya. Amenhotep menyuruh agar Yuzarsif tetap merahasiakan cara itu agar bisa melihat kekalahan para petinggi kuil Amun dan kehancuran ajaran konyol Amun. Yuzarsif juga meyakinkan kepada Amenhotep bahwa kekalahan para pendeta dan para orang kaya akan dimulai sejak masa paceklik nanti. Sementara itu di tempat lain Anikmahu mulai memerintahkan Nineferkip untuk segera membunuh Yuzarsif saat dia meninggalkan istana. Dia juga mengatakan bahwa Nineferkip dan Anikmahu tidak saling mengenal nantinya. Rencana itu juga disampaikan pendeta Apuki kepada Ibu Suri di istana yang tentunya didengar oleh pelayannya. Pelayannya pun langsung melaporkan hal itu kepada sang ratu dan segera memberitahukan kepada Amenhotep bahwa Yuzarsif akan dibunuh oleh para pendeta kuil Amun. Amenhotep yang merasa panik pun langsung mengundang Yuzarsif dan menceritakan semuanya kepadanya. Akan tetapi Yuzarsif menenangkan Amenhotep bahwa belum terjadi apa-apa kepadanya. Yuzarsif juga tidak takut dengan ancaman seperti itu karena ia yakin bahwa Allah selalu melindunginya. Amenhotep menjadi sangat bernafsu untuk segera membasmi para pendeta dan penyembah Amun di Mesir. Namun Yuzarsif mengatakan bahwa Amenhotep tidak boleh gegabah karena tindakan itu akan mengakibatkan pertumpahan darah di Mesir nantinya. Yuzarsif juga menanyakan kepada Amenhotep Tuhan apa yang sebenarnya ia sembah saat ini. Amenhotep menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yuzarsif. Tapi karena ia tahu bahwa Tuhan Yuzarsif tidak memperkaya diri sendiri seperti Amun, maka dia sangat ingin menyembahnya mulai dari sekarang. Mulai saat itu pun Amenhotep akan mengganti namanya menjadi Akhnatun karena dia tidak menyukai Amun berada di dalam namanya. Dia akan segera mengumumkan bahwa sekarang dia menyembah Tuhan yang Esa dan mengganti namanya menjadi Akhnatun. Yuzarsif juga menyarankan agar Akhnatun mengumumkan pergantian namanya itu di acara yang dihadiri oleh para pembesar serta pendeta kuil agar mereka merasa ketakutan. Karena perubahan agama Akhnatun akan mengurangi wibawa Amun dan mereka. Keesokan harinya saat acara pengagungan Amun di istana, Akhnatun hadir dengan menggunakan pakaian yang berbeda yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhnatun pun langsung membuka acara itu dan menjelaskan apa itu hari pengagungan Amun hingga berani menyebut Amun dengan sebuah patung. Hal itu membuat semua orang dan para pendeta mulai merasa aneh. Karena seharusnya pada upacara itu dia memandikan Amun dan berlutut di hadapannya. Akhnatun langsung menjawab semua pertanyaan itu bahwa sekarang dia tidak lagi menyembah Amun dan akan menyembah Tuhan yang Maha Esa Sang Pencipta langit dan seisinya. Dan dengan tegas Akhnatun tidak lagi membutuhkan patung Amun dan kuil Amun di istananya nanti. Dia juga menyuruh agar para pendeta segera membawa pergi patung Amun itu keluar dari istananya. Karena para pendeta tidak melakukan apapun, akhirnya Akhnatun segera menjatuhkan patung Amun itu sendiri di hadapan semua orang. Akan tetapi para pendeta berhasil menyelamatkannya dan segera meninggalkan istana. Dan sambil meninggalkan istana, Anikmahu terus mengatakan semoga Amun mengutuk kalian semua. Setelah para pendeta pergi, Akhnatun juga mengumumkan nama barunya kepada semua orang karena sudah tidak lagi menyembah Amun. Sementara Anikmahu setelah keluar dari istana terus mengoceh sendiri bahwa Amun tidak akan membiarkan kekafiran ini begitu saja. Di sisi lain, Nineferkip sudah bersiaga di sekitar istana untuk membunuh Yuzarsif begitu ada kesempatan. اليوم هو يوم حيازة أمون وهذا سبب وجود تمثال أمون في هذا المكان. أظن أن أمنحوتب لا ينوي اليوم أن يغسل تمثال آمون. أجل، ويظهر الإجلال لآمون. وهي لماذا لم ألبس الثياب الخاص؟ من الآن فصاعدا أنا لا أعبد آمون. أؤمن بالله الواحد. أنا أؤمن بإله السماوات. ما الذي تقوله أمنحوتب؟ ما هذا الكلام؟ كفى يا أمي، أنا أكلمكم. قلت لكم أخرجوا هذا التمثال من هنا. لعنة
لعنة آمون عليكم. من اليوم أنا أعبد الله الواحد الأحد. اسم حاكم مصر الآن هو أخناتون. هؤلاء سوف يلقون جزاء كفرهم. ومن حوتب عليه أن يتوقع فاجعة عظيمة تحل به. Yuzarsif segera menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan informasi di negeri Mesir tentang status orang miskin dan orang kaya dan mencatat semuanya agar nantinya saat pembagian gandum mereka bisa tahu siapa saja yang miskin yang memang membutuhkan gandum dan siapa saja orang kaya yang harus membayar untuk memperoleh gandum. Zulaikha yang terus menyendiri di dalam istananya mendapatkan kabar bahwa Amenhotep telah mengganti namanya menjadi Akhnatun dan sekarang ia menyembah Tuhan yang Esa serta meninggalkan Amun. Hal itu sudah diyakini oleh Zulaikha bahwa Yuzarsif lah yang menjadi petunjuk bagi Akhnatun. Zulaikha juga berkata bahwa siapapun yang berada di sekitar Yuzarsif pasti akan terpengaruh olehnya. Singkat cerita, Yuzarsif pergi ke pasar budak serta ladang gandum untuk melihat langsung keadaan di sana dan mengunjungi pemukiman orang miskin. Di pasar budak, Yuzarsif kembali teringat masa kecilnya dulu saat dijual oleh Malik lalu dibeli oleh Butifar. Yuzarsif juga merasa sangat sedih melihat keadaan pemukiman orang miskin yang memprihatinkan. Dia akan berusaha menyeret orang kaya menuju ke bawah dan menarik kaum miskin ke atas. Setelah kembali ke istana, Neferkip akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh Yuzarsif yang sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang berdebat. Ketika dia akan menusuk Yuzarsif dengan sebuah pisau, Mimi Sabu pun langsung mencegahnya dan malah dia yang terkena tusukan dari Neferkip. Setelah itu Malik langsung melawan Neferkip yang akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan pedangnya. Kejadian itu membuat Mimi Sabu terluka dan segera dirawat oleh tabib. Untungnya lukanya tidak terlalu parah dan akan segera pulih setelah ditangani oleh tabib. Anikmahu yang mengetahui bahwa Yuzarsif gagal dibunuh sangat marah kepada semuanya. Anikmahu berkata, tak adakah pendeta di kuil Amun ini yang bisa menghabisi orang kafir itu? Dia juga berpikir bahwa Yuzarsif semakin berkuasa hingga membuat Akhnatun terpengaruh olehnya. Anikmahu terus berusaha untuk membunuh Yuzarsif secepatnya agar dia bisa segera tenang. Akan tetapi salah satu pendeta menyarankan agar Anikmahu tidak membunuh Yuzarsif, karena jika dia terbunuh maka Akhnatun juga akan membunuh mereka semua nantinya. Hal yang dikatakan oleh pendeta itu juga membuat Anikmahu kembali berpikir tentang rencananya membunuh Yuzarsif dan merasa kebingungan bagaimana cara menghadapinya. Akhnatun yang mengetahui bahwa nyawa Yuzarsif dalam bahaya akan segera membereskan kuil Amun dan para pendeta langsung. Akan tetapi Yuzarsif menyarankan agar Akhnatun bersabar sampai saatnya tiba nanti. Karena jika saat ini mereka memerangi kuil maka akan ada banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Yuzarsif juga meminta izin untuk meninggalkan kota Thebes untuk mengunjungi semua kota dan juga mengawasi serta melihat langsung perkembangan pembangunan lumbung gandum secara dekat. Walaupun berat akan berpisah dengan Yuzarsif, Akhnatun pun mengizinkan Yuzarsif karena itu akan melancarkan semua rencananya menangani masalah yang ada di Mesir. Ternyata di istana bukan hanya Neferkip saja yang ditugasi untuk membunuh Yuzarsif. Akan tetapi seorang penjaga pun akan berusaha membunuhnya. Tapi untung saja Yuzarsif bisa menghindar dan Malik segera menangkap orang itu. Kejadian itu membuat Yuzarsif mengalami luka di bagian tangannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kisah Nabi Yusuf kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya dalam waktu yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya doakan semoga kita selalu sehat dan bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.